Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar IPA pada materi gerak pada tumbuhan bersama Bu Marfuah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, indikator pembelajaran untuk hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan arti gerak nasti dan menyebutkan contohnya. Yang berikut menjelaskan arti gerak tropisme dan menyebutkan contohnya. Dan yang terakhir menjelaskan arti gerak taksis dan menyebutkan. Oke, kita mulai. Pernah lihat tanaman ini? Apa namanya? Putri malu, betul. Apa yang terjadi kalau putri malu kita sentuh? Atau kita getarkan? Daunnya mengatup, bagus. Ke arah mana mengatupnya? Ke arah atas apa bawah? Atas, oke. Dari manapun kita menyentuhnya, ternyata daun putri malu itu mengatupnya ke arah atas. Mengatupnya karena ada getaran, maka geraknya disebut dengan seismonasti. Gerak nasti yang rangsangannya berupa getaran. Lanjut. Pernah lihat tanaman ini? Tanaman apa ini? Lamtoro, oke. Kalau siang hari ternyata daun lamtoro itu mekar, tapi kalau malam hari daun lamtoro itu tidur. Nah, daun lamtoro membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari itu karena pengaruh rangsangan yang berupa gelap. Maka geraknya disebut niktinasti. Gerak nasti yang rangsangannya berupa suasana gelap. Lanjut. Tanaman apa ini? Bunga pukul 4. Oke, kapan mekarnya? Sesuai namanya, dia mekar pada pukul 4 sore. Saat pukul 4 sore, bunga pukul 4 ini mulai bermekaran sampai besok pagi hari. Kalau sudah agak siang, cahaya sudah terlalu terang, maka bunga ini akan menguncup lagi, mengatup lagi. Nah, rangsangannya yang mempengaruhi adalah cahaya, maka geraknya disebut fotonasti. Gerak nasti yang rangsangannya berupa cahaya. Lanjut, bunga apa kalau ini? Bunga tulip, oke. Banyak tumbuh di mana? Di negeri Belanda. Bunga tulip akan bermekaran ketika suhu mulai hangat. Jadi rangsangannya adalah suhu. Kalau suhu sudah mulai hangat, maka bunga tulip bermekaran itu terjadi pada musim semi. Kalau musim semi, suhunya hangat, bunga tulip bermekaran, geraknya disebut dengan termonasti. Gerak nasti yang rangsangannya berupa suhu. Sekarang apa yang dimaksud gerak nasti setelah mendengarkan tadi, melihat tayangan video tadi? Yang dimaksud gerak nasti adalah gerak yang rangsangannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Berikut tanaman apa ini? Kacang panjang. Silakan diperhatikan pada tanaman kacang panjang. Bisa kalian lihat, tanaman kacang panjang untuk tumbuh membutuhkan lanjaran, batang penguat. Ini lanjaran atau batang penguat. Perhatikan panah yang kuning. Ketika batang kacang panjang menyentuh lanjaran, maka dia akan melilit pada lanjaran tersebut. Sekarang panah yang putih. Tidak ada lanjarannya. Sudah terlalu tinggi. Maka ujung batangnya tumbuh ke atas. Tapi karena terlalu tinggi,
Tidak kuat batangnya, akhirnya melengkung. Itu tanaman kacang panjang. Gerakan ini, melilitnya batang tanaman kacang panjang pada lanjaran, disebut dengan gerak tikmotropisme. Gerak tropisme yang rangsangannya berupa sentuhan. Karena menyentuh, bersentuhan dengan batang, maka dia melilit batang. Geraknya disebut dengan gerak tropisme. Lanjut, pohon kelapa. Meskipun awalnya tumbuh pada permukaan tanah yang posisinya miring, ternyata pada akhirnya pohon kelapa itu tumbuhnya menuju ke arah atas. Kira-kira mencari apa anak-anak? Oke, mencari cahaya. Ujung batang tumbuh ke arah atas untuk mencari cahaya. Maka geraknya disebut dengan gerak fototropisme. Kalau kebetulan cahayanya berasal dari atas. Kalau kebetulan kalian misalnya menanam tanaman bunga misalnya yang di dalam pot, diletakkan di teras rumah, cahayanya hanya berasal dari satu sisi, misalnya dari utara saja, maka nanti arah tumbuh ujung batang tanaman itu akan menuju ke arah utara untuk mencari cahaya. Gerak yang demikian dikatakan fototropisme. Lanjut. Akar sekarang. Kemana arah tumbuh akar? Ke bawah. Oke, kita lihat ini kebetulan batang-batang bambu, akarnya banyak sekali, semuanya menuju ke arah bawah. Cari apa ke bawah? Karena apa tumbuh ke bawah? Karena gravitasi bumi. Oke. Akar tumbuh ke arah pusat bumi karena ada rangsangan yang berupa gravitasi bumi. Maka geraknya disebut gravitropisme atau geotropisme. Gerak tropisme yang rangsangannya berupa gravitasi bumi. Lanjut. Hidrotropisme. Hidro itu air, berarti gerak tropisme yang rangsangannya berupa air. Contohnya, akar tanaman akan tumbuh menuju ke bagian tanah yang basah. Misalnya, kalian menanam tanaman di pot, kemudian hanya disiram dari satu sisi, sebelah kiri saja, menyiramnya sedikit, tidak banyak, berarti yang kanan tetap kering, maka kalau kalian bongkar akarnya, akar itu akan menuju ke arah tanah yang basah. Ada kemotropisme, berarti gerak tropisme yang rangsangannya berupa zat kimia. Contoh zat kimia adalah pupuk. Nah, kalau tanaman kita pupuk dari satu sisi, dari sisi kiri saja, pupuknya diletakkan di kiri saja, nanti akarnya juga akan bergerak ke arah kiri untuk mencari pupuk. Itu yang disebut dengan kemotropisme. Lalu apa yang dimaksud dengan tropisme? Setelah melihat tayangan tadi, tropisme adalah gerak yang arahnya tergantung pada arah datangnya rangsang. Berarti kebalikan dari gerak nasti. Kalau nasti, arahnya tidak tergantung pada arah datangnya rangsang, tapi kalau tropisme, arah geraknya tergantung pada arah datangnya rangsang. Berikut gerak taksis. Taksis adalah gerak berpindah tempat pada tumbuhan, bisa sebagian dari tubuh tumbuhan, bisa semua bagian tubuh tumbuhan, menuju atau menjauhi rangsangan. Kalau menuju berarti positif, kalau menjauhi berarti negatif. Salah satu contohnya gerak spermatozoid pada buluh serbuk sari yang menuju ke inti ovum yang ada di dalam putik. Perhatikan gambar berikut. Gambar organel sel yang kita lihat dengan mikroskop. Di situ tampak ada sitoplasma.
Organel atau bagian sel bisa bergerak karena terbawa oleh gerakan sitoplasma. Gerakan sitoplasma merupakan gerakan yang berasal dari sel tumbuhan itu sendiri, berarti tidak ada rangsangan yang dari luar. Gerak yang demikian disebut dengan gerak endonom. Gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Berikut, perhatikan. Tadi sudah, tapi yang ditayangkan tadi daunnya, sekarang buahnya. Yang satu yang masih muda, yang satu yang sudah tua, sudah kering. Ternyata buah lamtoro itu kalau sudah tua, sudah kering, akan pecah dengan sendirinya kulitnya. Sehingga bijinya berpencar kemana-mana, tujuan utamanya adalah untuk berkembang biak. Sekarang penyebabnya. Penyebab dari biji lamtoro kulitnya pecah adalah karena berkurangnya kadar air. Berkurangnya kadar air pada kulit biji daun lamtoro menyebabkan kulitnya pecah sehingga bijinya terpencar kemana-mana. Gerak yang demikian disebut dengan gerak higroskopis.